Halo teman-teman Politeknik Keuangan Negara STAN. Hari ini kita akan belajar mengenai Risk and Return dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Eits, sebelum lanjut, yuk kenalan dulu. Kami dari kelompok 7 kelas 4A D3 PBB penilai 2015 dengan anggota Royani Jazuli, Farah Faradina, Hasiholan Kuku, Barul Alam, dan Galih Dahana akan menemani belajar kalian hari ini tentang Risk and Return. Sebelum masuk ke materi, kalian pernah nggak sih berharap mendapatkan sesuatu yang besar dan hebat? Nah, untuk mendapatkannya, bukankah kalian harus melakukan suatu pengorbanan dengan risiko yang tak kalah besar dan hebat juga? Contoh gampangnya, ketika rumah kamu di kota Fakfak dan kamu ingin kuliah di PKN STAN di Jakarta, maka kalian harus siap untuk menghadapi berbagai macam risiko, seperti siap jauh dari papi mami, siap untuk hidup mandiri, siap makan nasi sayur tiap hari, hingga siap untuk mandi pun sendiri. Nah, begitu juga dengan investasi ya guys. Dalam berinvestasi, tentu semua orang memiliki ekspektasi atau harapan untuk mendapatkan pengembalian yang tinggi, tapi dengan risiko yang rendah. Padahal, tak jarang realita tak seindah ekspektasi. Kenyataannya, kebanyakan tingkat pengembalian dan risiko dalam sebuah investasi bersifat linear. Semakin besar tingkat pengembalian sebuah investasi, semakin besar pula tingkat risikonya atau sebaliknya. Sebagai manajer keuangan atau investor, kita harus mengetahui investasi mana yang sesuai dengan perusahaan kita. Nah, salah satu cara untuk mengetahui investasi mana yang harus kita ambil adalah dengan mengetahui tingkat pengembalian dan risiko masing-masing investasi. Agar lebih paham, yuk simak soal berikut ini. Perusahaan Sintex akan memilih satu investasi dari dua buah saham dengan informasi seperti berikut ini. Dari masing-masing saham telah diketahui rate of return dan probabilitasnya. Pertanyaannya, saham manakah yang lebih baik berdasarkan tingkat risiko dan pengembaliannya? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus mengetahui tingkat pengembalian atau expected return dan tingkat risiko atau standar deviasi masing-masing saham. Kita bisa menghitung tingkat pengembalian saham A dengan rumus berikut ini. Return pertama dikali probabilitas pertama ditambah return kedua dikali probabilitas kedua, begitu seterusnya hingga return dan probabilitas ke N. Untuk expected return saham A berarti 11% dikali 0,3 ditambah 15% dikali 0,4 ditambah dengan 19% dikali 0,3, sehingga diketahui expected return saham A adalah 15%. Untuk tingkat risiko, bisa diketahui melalui persamaan berikut ini. Risiko saham A adalah akar kuadrat dari return pertama dikurangi expected return saham A dikuadratkan dikali dengan probabilitas pertama, lalu dijumlahkan dengan return kedua dikurangi expected return saham A dikuadratkan dikali dengan probabilitas kedua, begitu seterusnya hingga return dan probabilitas ke N. Jadi, risiko saham A adalah akar dari 11% dikurangi 15% dikuadratkan dikali dengan 0,3, lalu ditambah dengan 15% dikurangi 15% dikuadratkan dikali dengan 0,4, lalu ditambah dengan 19% dikurangi 15% dikuadratkan dikali dengan 0,3, sehingga dapat dihitung risiko saham A adalah 3,10%. Sekarang, kita telah mendapatkan tingkat pengembalian dan risiko untuk saham A. Kemudian, kita bisa menggunakan kedua persamaan tadi untuk mencari tingkat pengembalian dan risiko untuk saham B, sehingga diketahui hasil berikut ini. Ingatkah kalian bahwa dalam berinvestasi, kebanyakan investor akan memilih saham dengan tingkat pengembalian yang tinggi, tapi dengan tingkat risiko yang rendah? Dengan ekspektasi tersebut, kita bisa menentukan saham mana yang harus kita ambil, yaitu saham dengan expected return yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah. Jadi,
Saham yang lebih baik berdasarkan tingkat pengembalian dan risikonya adalah saham A. Nah, bagaimana guys? Sangat mudah bukan? Sekarang, selesai sudah pembelajaran kita mengenai risk and return dalam mata kuliah manajemen keuangan. Terima kasih ya telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.